Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Aditya, NIM 414241200002 dari kampus Warung Buncit, semester 1 tahun ajaran 2024-2025, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1, mata kuliah pemrograman komputer 1, dengan materi membuat algoritma, pseudocode, flowchart, dan program Python pada operasi matematika. Baik, yang pertama, saya memiliki sebuah prisma segitiga dengan panjang alas segitiganya adalah 5 mm, tinggi segitiganya 4 mm, dan tinggi prismanya adalah 9 mm. Saya akan membuat sebuah algoritma dengan melakukan input panjang alas segitiga disimbolkan dengan A, tinggi segitiga dengan T, dan tinggi prisma dengan TP. Selanjutnya untuk prosesnya kita akan menghitung luas alas segitiga dengan rumus setengah alas kali tinggi volume prismanya adalah luas alas kali tinggi prisma, dan hitung keliling alas segitiga. Kita asumsikan bahwa segitiga kali ini adalah segitiga sama sisi, yaitu keliling alas sama dengan 3 kali A. Hitung luas permukaan prisma dengan rumus 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Dan nanti kita akan mendapatkan output volume prisma dan luas permukaan prisma. Selanjutnya, untuk bangun ruang prisma segitiga, kita akan buat pseudocode-nya. Pertama kita akan start input A, T, dan TP untuk alas, tinggi segitiga, dan tinggi prisma. Untuk menghitung luas alas, setengah kali luas alas kali tinggi volume adalah luas alas kali tinggi prisma, dan keliling alas adalah 3 kali A atau alas segitiga, dan luas permukaan yaitu dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Maka kita akan mendapatkan output volume dan luas permukaan. Maka pseudocode kita sudah selesai. Selanjutnya saya akan menampilkan flowchart. Kita akan mulai dengan start, dan selanjutnya kita akan menginput A, T, dan TP untuk alas, tinggi, dan tinggi prisma. Selanjutnya untuk luas alas kita dapatkan rumus setengah alas kali tinggi volume, luas alas kali tinggi prisma, dan keliling alas adalah 3 kali A. Dan untuk luas permukaan yaitu dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi prisma. Maka kita akan mendapatkan volume dan luas permukaan. Maka proses kita sudah selesai. Saya membuatkan simulasi Python code yang saya buat di website Kaggle Online, yaitu dengan nilai A untuk alas segitiga, T tinggi segitiga, dan TP untuk tinggi prisma. Kita akan menginput satu-satu. Ini untuk rumusnya, luas alas setengah alas kali tinggi, untuk rumus volume luas alas kali tinggi prisma, dan keliling alas 3 kali A, dan luas permukaan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi prisma. Dan kita akan menghasilkan output volume prisma dan luas permukaan dari prisma. Dan ini untuk print, untuk instruksi mencetak hasil. Dan ini untuk outputnya, masukkan panjang tadi kita sudah masukkan 5 mm, untuk tinggi segitiganya kita masukkan 4 mm, dan tinggi prismanya 9 mm. Setelah masuk ke perumusan, maka didapatkan volume prismanya yaitu 90 mm kubik untuk volume, dan luas permukaan prismanya 155 mm persegi. Untuk penjelasannya berikut. Program meminta input A untuk alas segitiga, T untuk tinggi segitiga, dan TP untuk tinggi prisma. Selanjutnya, menghitung luas alas segitiga dengan rumus setengah alas kali tinggi. Yang ketiga, menghitung volume prisma dengan luas alas kali tinggi prisma. Dan yang keempat, menghitung keliling alas. Kita asumsikan bahwa segitiga kali ini adalah segitiga sama sisi. Yang kelima, menghitung luas permukaan dengan rumus 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Maka kita akan mendapatkan hasil
output, volume, dan keliling mendapatkan output, volume prisma, dan luas permukaan prisma yang ditampilkan dalam 2 angka desimal, 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, untuk bangun datar, saya memiliki sebuah contoh dari bangun datar layang-layang yang memiliki D124, D240, sisi pendeknya 13 dan sisi panjangnya 30. Maka kita akan membuat sebuah algoritma dengan input diagonal 1, D1, diagonal 2, D2, dan panjang sisi pendek kita simulasikan dengan A, panjang sisi panjangnya kita simulasikan dengan B. Maka kita akan membuat proses hitung luasnya dengan L sama dengan D1 kali dengan D2 dibagi 2, dan untuk kelilingnya kita akan menghitung dengan 2 kali A ditambah dengan B. Maka kita akan mendapatkan output luas layang-layang dan keliling layang-layang. Untuk pseudocode-nya saya akan melakukan start, input D1, input D2, input A, dan input B. Untuk diagonal 1, diagonal 2, panjang sisi pendek dan panjang sisi panjang, dan kita akan menghitung L yaitu luas D1 kali D2 dibagi dengan 2, dan kita akan menghitung keliling dengan K 2 kali A ditambah dengan B. Maka kita akan mendapatkan output luas layang-layang dan keliling layang-layang. Maka pseudocode kita sudah selesai. Selanjutnya saya membuat sebuah flowchart untuk bangun datar layang-layang. Kita mulai dengan start, input D1, D2, A, dan B. Lalu hitung untuk luas D1 kali D2 dibagi dengan 2, dan hitung K 2 dengan A 2 kali ditambah A ditambah B. Maka kita akan mendapatkan output luas dan keliling. Maka flowchart kita sudah selesai. Selanjutnya untuk Python code, saya membuat simulasi. Kita akan input secara manual D1, D2, A, dan B. Luas D1 kali D2 dibagi dengan 2, dan keliling 2 kali A ditambah dengan B. Lanjut untuk ini instruksi untuk mencetak hasilnya, luas layang-layang dan keliling layang-layang. Kita input diagonal 1 24, diagonal 2 40, panjang sisi pendeknya 13 dan panjang sisi panjangnya 37. Maka kita akan mendapatkan luas layang-layang 480 cm persegi dan keliling layang-layang 100 cm. Penjelasan dari Python code yang saya buat tadi. Yang pertama, kita akan melakukan input. Program meminta pengguna memasukkan nilai diagonal 1, diagonal 2, dan panjang sisi pendek dan panjang sisi panjang sesuai dengan contoh soal tadi. Selanjutnya kita akan memproses luas dengan rumus D1 kali D2 dibagi dengan 2, dan untuk keliling dihitung dengan rumus 2 kali A ditambah dengan B. Dan kita akan mendapatkan output hasil luas dan keliling yang ditampilkan dengan format 2 angka di belakang koma. Kita akan masuk ke teorema limit fungsi dengan soal limit x2 jika x kuadrat min 4 per x min 2. Maka kita akan membuat algoritmanya. Kita input nilai x yang mendekati dengan 2, dan kita coba definisikan limit fungsi x sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Coba kita hitung jika f-nya kita ganti dengan 2, apakah hasilnya 0 per 0? Dengan memfaktorkan x kuadrat min 4, yaitu kita akan mendapatkan x min 2 dan x plus 2. Jika kita sederhanakan dengan soal tadi, maka x min 2 ditambah dengan x plus 2 dibagi dengan x2, kita bisa mensederhanakan x min 2 dan x min 2, dan kita mendapatkan hasil x plus 2. Hitung limit fungsi dengan substitusi nilai x dengan 2. Pada bentuk sederhana 2 plus 2 sama dengan 4. Jadi saat x sama dengan 2 dan kita masukkan nilai x-nya adalah 2, kita akan mendapatkan 2 plus 2 dan hasilnya limit fungsi adalah 4. Maka kita akan menampilkan hasilnya dan selesai. Outputnya adalah nilai dari limit fungsi tersebut. Berikut untuk pseudocode-nya, kita mulai function fx x kuadrat min 4 dibagi dengan x min 2.
Jika 2, apakah hasilnya 0 per 0, maka kita akan simplify fx sama dengan x plus 2, limit simplified f sama dengan 2, dan else limit f sama dengan 2, dan kita akan selesai. Kita akan print nilai limitnya adalah 4. Berikut untuk flowchartnya. Start, definisikan fx sebagai x kuadrat min 4 per x min 2, dan hitung f2. Apakah hasilnya 0 per 0? Jika iya, maka sederhanakan limit fungsi menjadi x plus 2, dan kita akan hitung jika f-nya kita masukkan 2, nanti tampilkan hasil. Namun jika tidak menampilkan 0 per 0, maka coba kita masukkan f dengan 2, tampilkan hasil, maka akan berakhir selesai. Selanjutnya untuk pattern code contohnya, ini kita masukkan x pangkat 2 min 4 per x min 2. Nanti kita coba substitusi nilai x dengan 2, apakah hasilnya 0 per 0, dan nanti kita akan panggil hasilnya, yaitu sekarang kita dapat nilai dari limit fungsinya adalah 4. Berikut penjelasannya. Untuk fungsi fx, menghitung x kuadrat min 4 dibagi dengan x min 2. Yang kedua adalah jika disubstitusikan x sama dengan 2 menghasilkan error membagi sama 0 atau 0 per 0, fungsi disederhanakan menjadi x plus 2. Yang ketiga, limit dihitung dengan substitusi nilai x sama dengan 2 pada bentuk sederhana. Di x plus 2 nanti kita akan masukkan lagi. Jika x plus 2, x-nya diganti dengan 2, berarti 2 plus 2 dan hasilnya 4. Maka hasil dari perumusan rumus Python dan perhitungan manual kita asumsikan berarti hasilnya sama. Selanjutnya kita masuk ke vektor. Saya punya soal. Jika A sama dengan 3i ditambah 2j dikurangi k, dan B sama dengan min i ditambah 4j ditambah 2k, maka hitunglah A ditambah dengan B. Vektor A, kita buat algoritma, input vektor A 3i ditambah 2j min k, dan B min i plus 4j plus 2k. Pada proses A, vektor A, i-nya adalah 3, j-nya adalah 2, dan k-nya adalah min 1. Ini meskipun tidak ada angkanya, kita asumsikan 1. Yang selanjutnya untuk vektor B, i-nya min 1, j-nya 4, k-nya 2. Maka hitung penjumlahan komponen C. Untuk komponen i-nya A tambah B, AI dan BI, berarti AI-nya 3 dan BI-nya min 1. CJ, AJ dan BJ berarti 2 dan 4. CK adalah hasil dari AK plus BK, berarti min 1 ditambah dengan 2, maka menghasilkan output vektor hasil penjumlahan vektor A ditambah dengan vektor B. Untuk pseudocode-nya, kita start, state, untuk AI-nya 3, AJ-nya 2, AK min 1, BI min 1, BJ 4, dan BK-nya 2. Maka kita hitung CI adalah hasil dari AI dan BI, CJ adalah hasil dari AJ plus BJ, CK adalah hasil dari AK ditambah dengan BK. Maka kita akan menghasilkan vektor A ditambah dengan vektor B, yaitu CI ditambah dengan I, CJ ditambah sama dengan J, CK ditambah dengan K, dan pseudocode-nya selesai. Untuk flowchartnya, kita start mulai dan input vektor A dan vektor B-nya. Ini perumusannya. Nanti setelah itu hasilkan hasil penambahan dari vektor A ditambah dengan vektor B. Dan kita akan selesai. Berikut untuk Python code-nya, saya buat di Kaggle juga. Nilai A, I-nya 3, vektor A, nilai I-nya 3, nilai J-nya 2, nilai K-nya adalah min 1, B, I min 1, J-nya 4, K-nya 2, maka kita hitung A tambah B untuk komponen I, komponen J, dan komponen K. Maka tampilkan hasil jika A ditambah dengan B, vektor A ditambah dengan vektor B, maka ada komponen CI, CJ, dan CK. Dan ini kita
Hasilnya vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan 3 ditambah dengan min 1, berarti 3 min 1 hasilnya 2i. 2 ditambah dengan 4 hasilnya 6j. Min 1 ditambah dengan 2 hasilnya 1k. Atau ini kita bisa tulis k saja tanpa angka 1. Selanjutnya untuk penjelasan dari penjelasan Python code-nya, vektor A ditambah dengan vektor B direpresentasikan sebagai dictionary dengan kunci I, J, K. Jadi dalam vektor itu ada 3 komponen, I, J, dan K. Selanjutnya penjumlahan dilakukan per komponen, I sendiri, J sendiri, dan K sendiri. Hasilnya ditampilkan dalam format string yang mudah dibaca. Selanjutnya masuk ke trigonometri. Saya memiliki sebuah soal sin 30 derajat ditambah dengan cos 60 derajat. Maka kita akan input algoritmanya, sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat. Kita akan proses konversi sudut derajat ke radian. 30 derajat 30 derajat pi per 6 radian dan 60 derajat pi per 3 radian. Hitung nilai sin 30 dan cos 60 menggunakan fungsi trigonometri. Jumlahkan kedua nilai, hasil sin 30 dan cos 60. Outputnya hasil sin 30 dan cos 60. Sudut kodenya set sudut 1 30 derajat, set sudut 2 60 derajat, konversi sudut 1 ke radian, sudut 1 kali pi per 180, konversi sudut 2 pi per 180, dan hitung sin 30 sin radian 1 cos 60 cos radian 2. Hasilnya sin 30 ditambah cos 60, outputnya sin 30 plus cos 60. Maka hasilnya kita sudah selesai. Selanjutnya untuk flowchartnya, start set sudut 1 30, set sudut 2 60, dikonversikan dulu ke radian. Selanjutnya hitung sin dan cosnya, kita tambahkan sin 30 dan cos 60, maka tampilkan hasil, kita akan selesai. Untuk pattern code-nya, kita input sudut 1-nya 30, sudut 2-nya 60, kita hitung sin 30 dan cos 60, hitung hasilnya, jumlahkan, dan kita instruksikan untuk hasilnya di print. Maka kita dapat sin 30 dan cos 60 derajat, yaitu 1. Untuk penjelasannya, konversikan dulu dari derajat ke radian. Fungsi mat radian mengubah sudut dari derajat ke radian. Fungsi trigonometri mat sin dan mat cos menghitung sinus dan kosinus dalam radian. Dan format hasilnya ditampilkan 2 angka desimal. Mungkin itu, ini udah tar pustaka, dan sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dalam mempresentasikan, mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan depan.